Masih bersama dengan saya, Surahman. Sekarang kita akan mulai sebuah segmen tutorial baru, yaitu panduan editing video dengan menggunakan CapCut versi browser dan versi PC. CapCut ini dikenal dengan video editor berbasis Android, banyak fitur editing video yang dimiliki oleh CapCut, dan sekarang sudah ada versi browser dan juga versi PC-nya. Dan sekarang kita akan mulai membahas bagaimana cara untuk menggunakan CapCut versi browser dan versi PC ini untuk melakukan editing video. Nanti semua panduan akan saya jadikan di dalam satu playlist sehingga mudah untuk mempelajarinya. Di bagian pertama ini kita akan mempelajari bagaimana cara untuk menggunakan CapCut versi browser dan juga mendapatkan CapCut versi PC dan juga menghilangkan watermarknya sehingga CapCut bisa digunakan secara gratis tanpa adanya watermark. Bagi Anda yang ingin tahu bagaimana caranya, langsung saja kita simak tutorialnya berikut ini. Untuk bisa mendapatkan CapCut video editor, baik itu versi untuk PC ataupun untuk browser, silakan Anda masuk dulu ke dalam website CapCut.com ya, seperti ini ya, CapCut.com, dan kemudian Anda akan mendapatkan tampilan website seperti ini. Dan di paling atas ada dua tombol di sini. Yang pertama ini adalah tombol untuk versi browser, yang bawah ini adalah tombol untuk download CapCut versi Windows. Sementara ini masih ada Windows. Oke, kita lihat dulu yang versi PC-nya. Kita klik di sini. Untuk bisa menjalankan CapCut di dalam browser, Anda harus menggunakan Google Chrome ya. Jadi dia hanya bisa berjalan di Google Chrome untuk sementara ini. Jadi untuk di Mozilla atau lain sebagainya saya sudah coba, dia belum jalan, dia malah minta untuk pakai Google Chrome. Nah, kira-kira kurang lebih seperti ini. Dan kemudian untuk bisa menggunakan ini agar bisa diekspor, Anda harus login dulu ya. Jadi Anda buat account di dalam CapCut. Jadi daftar dulu dan kemudian login nanti, dan Anda bisa gunakan. Dan kekurangan dari versi browser ini adalah Anda butuh internet yang stabil. Jadi Anda harus punya akses internet yang stabil karena nanti kan filenya diupload ya, dan uploadnya itu butuh internet, dan kemudian untuk menjalankan versi browser ini juga butuh internet, dan kemudian nanti ekspornya juga butuh internet. Namun keuntungannya adalah kalau pakai versi browser ini dia bisa berjalan di komputer yang standar ya, bahkan paling standar yang minimal sekalipun masih bisa jalan ya, karena dia tidak butuh perangkat di dalam komputer ya atau di dalam laptop, karena semua dijalankan di dalam cloud atau di dalam server CapCut. Jadi sistemnya berjalan di sana. Yang dibutuhkan hanyalah akses internet. Itu versi browsernya. Sementara kalau untuk versi PC-nya silakan Anda download di sini. Dan kemudian nanti setelah download dan install, untuk versi PC ini saya sudah download dan install. Sekarang kita jalankan CapCut. Dan berikut ini adalah tampilan dari CapCut ketika pertama kali dijalankan. Sebelum kita masuk ke dalam timeline untuk melakukan editing dan lain sebagainya, Anda perlu mengetahui kalau Anda harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Anda harus punya account CapCut terlebih dahulu. Karena kalau Anda tidak melakukan pendaftaran dan Anda tidak mengkoneksikan software CapCut ini dengan account di CapCut, maka nantinya ketika Anda mengekspor project editing yang sudah Anda lakukan di dalam CapCut, maka nanti hasilnya ada watermarknya, di videonya ada watermarknya, dan untuk menghilangkan watermarknya itu maka Anda perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Untuk mendaftarnya sangat gampang, masuk aja ke sign in, sini klik. Dan mungkin di tempat Anda bisa agak lama nih ya loadingnya, karena koneksinya kadang-kadang suka lambat. Jadi tunggu aja sampai dia keluar seperti ini, dan kemudian silakan Anda melakukan pendaftaran. Anda bisa pakai account TikTok, bisa pakai account Facebook, atau bisa pakai Google. Kalau saya pakai Google, maka saya akan koneksikan dulu dengan account Google saya. Dan ini sudah terkoneksi ya, jadi accountnya sudah terkoneksi dengan software, dan kita lanjut. Untuk mulainya maka kita
tinggal klik di sini Start Creating, dan ini sudah masuk ke dalam timeline dari CapCut, tampilnya seperti ini. Dan nanti kita akan pelajari langkah demi langkah cara untuk melakukan editing video dengan menggunakan CapCut, video editor gratis tanpa watermark untuk versi PC. Untuk versi browsernya juga sebetulnya cara memakainya sama, hanya beda di aksesnya aja. Kalau pakai software di PC, kita akses dari PC kita ya, dari softwarenya diklik, dan kalau dari browser ya kita gunakan Chrome dan masuk ke website CapCut seperti yang sudah tadi kita bahas di awal video ini. Silakan Anda gunakan, Anda mau pakai versi software ataupun versi browser, cari yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk melakukan pemotongan dan penyambungan video dengan menggunakan CapCut. Pertama-tama kita buat projectnya dulu. Untuk buat project kita sudah bahas di dalam video sebelumnya, dan kemudian pastikan Anda sudah mengkoneksikan software CapCut yang Anda gunakan di dalam PC atau laptop ini dengan account CapCut ya, karena kalau enggak nanti pas diekspor ada watermarknya. Jadi pastikan Anda sudah mengkoneksikan account CapCut Anda dengan software yang Anda gunakan ini. Pertama-tama kita akan import dulu. Oke, ambil video yang mau dipotong atau mau diedit, dan kemudian tarik dia ke dalam timeline seperti ini. Dan selanjutnya kita bisa gerakan cursor seperti ini untuk mencari bagian awal pemotongan atau bagian awal yang salah, atau Anda bisa gunakan play di sini ya. Nah, silakan Anda cari sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau saya sih lebih enaknya pakai cursor seperti ini, dan kemudian cari bagian awal pemotongan atau bagian salah atau bagian yang mau dibuang. Dan kemudian kita masuk ke sini nih, kita klik aja di sini. Nah, dia terpotong, dan kemudian cari bagian akhir dari pemotongan, misalkan di sini. Klik lagi di sini. Dan dia terpotong. Sekarang ada 3 bagian, 1, 2, 3. Ini bagian yang benar, ini bagian yang salah, dan ini bagian yang benar. Sekarang bagian salahnya kita klik, dan kemudian kita klik delete. Nah, dia langsung nyatu, dan kemudian Anda sudah berhasil melakukan pemotongan video dengan menggunakan CapCut. Kalau untuk bagian belakangnya Anda bisa juga seperti ini, di trim. Sekarang kita akan melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan CapCut. Silahkan Anda buat project baru dan import footage ke timeline, dimana sekarang kita akan mempelajari cara untuk memasang transisi di dalam CapCut. Di sini kita sudah pasang beberapa footage, dan kalau kita lihat di bagian pergantian antara footage yang ini dengan yang ini nggak ada efek apapun. Kita coba preview dulu. Nah, seperti itu, jadi kurang enak ya. Untuk mempercantiknya kita perlu tambahkan transisi. Kita masuk ke bagian sini, transition, dan di sini CapCut menyediakan efek-efek transisi ya. Anda cuma harus download aja untuk kebutuhan ini. Jadi kalau mau pakai silahkan di download dulu, misalkan contohnya seperti ini, download aja. Nah, begitu sudah di download, kita tarik aja ke bagian sambungan ya, seperti ini. Dan kemudian kita preview. Nah, itu dia sudah jalan efeknya. Kalau misalkan Anda mau memperpanjang durasi transisinya, Anda klik aja di sini ya, Anda tarik aja seperti ini. Oke, itu digeser-geser aja, atau bisa juga dari sini. Oke, silakan Anda gunakan cara yang paling mudah sesuai dengan kebutuhan Anda. Kita play. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk menyimpan dan mengekspor project editan yang sudah kita lakukan di dalam CapCut. Setelah Anda bikin project di CapCut, secara otomatis projectnya itu disimpan oleh CapCut ya.
Jadi filenya secara otomatis disimpan. Contohnya seperti ini saya sudah bikin tadi. Dan kemudian kita masuk ke dalam menu di sini, dan kemudian kita kembali ke back to home page. Di sini kita kembali ke halaman depan, kita klik. Nah, secara otomatis di sini ada project detail. Jadi setiap kali Anda start creating atau buat project baru, maka di sini ada projectnya tersimpan yang tadi itu. Jadi kalau mau ngedit tinggal dibuka. Nah, untuk gampangnya Anda kasih nama. Jadi kalau di sini kan dibikin namanya otomatis ya, secara otomatis. Nah, untuk gampangnya Anda kasih nama, klik yang sini dan kemudian rename dan kasih nama aja di sini. Oke. Nah, seperti itu, dan kemudian dibuka ya, tinggal klik aja 2 kali dan kita masuk lagi ke dalam projectnya. Itu cara menyimpan dan membuka file editan ya yang sudah kita buat di CapCut. Jadi projectnya bisa Anda edit dan bisa Anda perbaiki di kemudian hari. Caranya seperti itu. Dan kemudian untuk ekspornya kita masuk ke sini, ekspor, dan kemudian export to nya itu adalah untuk folder penyimpanan ya. Oke, Anda cari mau disimpan di mana dan kemudian kasih nama. Dan kemudian resolusi Anda pilih ya, secara default dia adalah 1080p Full HD, dan kemudian bitrate-nya Anda bisa pilih higher, lower, atau dikustomisasi. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Makin tinggi dia maka akan semakin lama proses ekspornya dan juga akan semakin besar filenya. Oke, di sini saya gunakan default ya, dan kemudian kodek pakai H264 secara default, format MP4, frame rate-nya Anda bisa ganti di sini sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Dan kemudian jika sudah di sini ini ada remove watermark ya, Anda bisa klik atau tidak diklik ya. Kalau misalkan Anda belum koneksikan akun maka dia nggak bisa dibuang gitu ya. Jadi Anda nggak bisa pilih ini, jadi dia tetap ada watermarknya. Jadi untuk remove watermarknya kita centang, namun Anda harus sudah login ke akun CapCut, jadi softwarenya sudah terkoneksi. Oke, jika sudah kita klik ekspor dan kemudian tunggu proses ekspornya sampai selesai. Dan ini sudah selesai, kita klik aja OK ya, kita klik aja OK di sini, dan nanti silakan Anda lihat ke tempat folder Anda menyimpan hasil ekspornya untuk melihat hasil dari video yang sudah Anda lakukan editingnya di dalam CapCut ini. Seperti biasa kita masuk ke dalam CapCut Video Editor dan kemudian buat project baru dan import footage ke dalam timeline. Saya sudah pasang satu footage, ini kita preview dulu. Dan kita akan mempelajari cara untuk mengecilkan dan juga menghilangkan audio dari video dengan menggunakan CapCut. Pertama-tama kita pelajari cara mengecilkan dulu. Kita klik di sini mengecilkan audionya atau mengecilkan suaranya. Kita klik dulu di bagian footage-nya, kita masuk ke bagian sini, kita masuk ke audio, dan kemudian di bagian volume ini levelnya kita kecilin aja. Oke, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kita preview, suara jadi kecil. Kalau kita balikin ke default seperti ini, kita play. Oke, kira-kira kurang lebih seperti itu untuk mengecilkan. Anda bisa sesuaikan dengan level dari kebutuhan Anda. Dan kemudian untuk menghilangkan audio kita klik aja volume di sini sampai mentok ya, levelnya dimentokin di bagian volume itu. Kemudian kita preview dan suaranya sudah hilang. Namun kalau kita pakai cara ini file audionya masih di sini, jadi kalau ini digedein lagi masih bisa. Nah, itu satu cara untuk mengecilkan dimana filenya masih ada di dalam footage. Sementara kalau kita mau menghilangkan secara permanen, kita klik kanan mouse dan kemudian kita masuk ke separate audio, klik. Nah, dia audionya pisah dari footage, jadi kita memisahkan audio dari footage. Kita klik ke bagian audionya, kemudian dari tombol keyboard kita klik ke delete dan kita preview. Nah, suara audionya sudah benar-benar hilang secara permanen.
Seperti biasa masuk ke dalam CapCut Video Editor dan kemudian buat project baru dan import footage dan audio, dimana sekarang kita akan mempelajari cara untuk memasang background atau memasang musik latar di dalam video. Saya sudah import satu footage dan satu audio dan kemudian tarik footage-nya ke timeline dan kemudian tarik audionya juga ke timeline seperti ini. Audio taruh di bawah footage dan kemudian rapikan. Kita preview dulu sebentar. Oke, kita masuk ke bagian footage, bagian audionya dan kemudian kita gerakkan cursor. Kita taruh di belakang sini. Dan kemudian kita split di sini. Nah, kita potong audionya ya. Jadi audionya agar durasinya sama seperti itu. Kita preview lagi. Oke, dan kalau Anda perhatikan di bagian kalau kita play ini, suara backsoundnya lebih besar daripada suara utamanya ya. Kan harusnya suara utamanya lebih besar dari suara backsoundnya karena backsound itu kan latar ya, jadi dia hanya mengiringi aja. Kalau seperti ini suara utamanya kalah. Maka kita perlu mengecilkan bagian backsoundnya. Kita klik di track audionya. Kemudian kita masuk ke bagian sini audio dan kita turunin aja levelnya sesuaikan dengan kebutuhan. Kita preview. Dan silakan Anda cari keseimbangan antara audio utama dengan backsoundnya. Dan Anda bisa juga menggunakan ini fade in dan fade out, itu bisa dipakai di audio ataupun di bagian footage ya. Oke, kita masukin sini nanti fade in dan fade out. Audionya sama, kita masuk ke audio, kalau di bagian footage kita fade in-nya kita naikin, fade out-nya juga kita naikin, jadi nanti masuknya lebih pelan-pelan. Oke, kita coba preview nih. Anda bisa lihat di sini kan ada nih ya. Seperti biasa kita masuk dalam CapCut Video Editor dan kemudian buat project baru dan import footage dan tarik footage ke dalam timeline. Saya sudah pasang satu footage ini dan kita akan mempelajari cara untuk menambahkan teks atau menambahkan tulisan di CapCut. Kita masuk ke bagian sini teks dan kemudian kita gunakan dulu default text ya. Kita gunakan dulu yang default text di sini ya. Kita add text dan kemudian ada terbuka default. Kita tarik aja dia seperti ini, taruh di dalam timeline. Dan kita bisa preview. Nah, di sini ada tulisannya. Kita bisa klik di sini dan kita bisa edit di sini ya. Dan selanjutnya Anda bisa tambahkan format di sini ya. Ada formatnya ya. Dan kemudian selanjutnya Anda bisa seret dia seperti ini untuk mengatur posisinya. Kalau mau digedein Anda cukup Anda tarik seperti ini ya. Oke, ini dikecilin, digedein, cukup seperti itu aja, ditarik dan dipindah-pindahin sesuai posisi yang Anda mau. Dan kemudian selanjutnya ini untuk ngatur durasi, dipanjangin atau dipendekin durasi tayangnya. Dan kemudian selesai sudah untuk pemasangan teksnya. Namun yang paling asik di CapCut ini adalah dia banyak template. Ini kita hapus dulu ya, klik dan kemudian dari tombol keyboard klik delete. Nah, dia hapus. Di CapCut itu ada template untuk format teks atau format tulisan yang banyak banget dan bagus-bagus jika dibandingkan video editor lainnya. Bahkan yang berbayar pun tidak sekaya CapCut. Oke, kita masuk ke text template. Nah, ini text template-nya banyak banget yang Anda bisa pakai untuk kebutuhan project video Anda. Oke, silakan Anda cari aja yang mau Anda pakai. Misalkan seperti ini, tarik, lepas. Seperti itu. Ada beberapa kalau masih ada seperti ini Anda mesti download ya. Kalau download diklik, nah download dulu. Dan kalau udah ada plus ini tinggal ditarik dan lepas. Oke, kira-kira kurang lebih seperti itu dan Anda bisa mendapatkan teks yang bagus, animasinya bagus ya. Dan kemudian selanjutnya diklik dan kemudian Anda bisa ganti di sini nih. Oke, dan di sini diformat lagi, digedein ya.
atur posisi, dan kemudian selanjutnya kita bisa lihat seperti ini, dan kemudian bisa dipanjangin durasinya atau dipendekin, dan yang lainnya Anda bisa atur ya. Nih dari sini untuk diganti lagi ya. Tuh, tambahin efek lagi ya untuk permainan warna ya, jadi lebih menarik. Seperti biasa kita masuk ke dalam CapCut Video Editor, dan kemudian buat project baru dan import footage dan tarik footage ke dalam timeline seperti ini. Kita preview dan kemudian import juga sebuah gambar di sini, karena kita akan mempelajari cara untuk menyisipkan gambar ke dalam video dengan menggunakan CapCut, dan kemudian tarik gambarnya ke dalam timeline seperti ini. Dan kemudian Anda bisa atur gerakan seperti ini, letakkan posisi di mana gambarnya mau tampil. Anda bisa atur durasi dengan memanjangkan atau memendekkan elemen seperti ini. Dan kita preview sebentar. Dia sudah tampil, dan kemudian selanjutnya kita atur. Nah, kita bisa atur posisi dan komposisinya sesuai dengan kebutuhan agar enak dilihat. Dan kita preview lagi. Dan ini sebenarnya overlaynya sudah selesai, namun kita akan berikan sentuhan efek agar tampilannya jauh lebih menarik. Kita klik dulu di bagian gambarnya, kemudian kita masuk ke bagian efek di sini. Kita ambil di sini efek, kita masuk ke bagian basic. Semua efek ini bisa Anda pakai nantinya, silahkan dicoba-coba. Dan kemudian kalau yang masih ada tanda panah ke bawah di sini berarti belum di-download. Anda harus download dulu dan kemudian cari efek yang mau dipakai. Saya sudah download tadi ini, portrait open, satu efek, tarik dan lepas. Nah, dia sudah ada di sini. Kita bisa preview. Nah, tampilan seperti itu. Anda juga bisa tampilin dia di bagian depan aja. Kita atur seperti ini. Oke, kita preview lagi. Dan kemudian Anda kalau mau ngedit, Anda klik aja di sini nih. Nah, dia keluar nih efeknya ya. Tuh, diklik aja yang bagian edit efek, dah situ keluar. Dan kemudian saya mau kasih di bagian belakangnya satu efek lagi. Saya kasih fade out di sini. Ambil fade out, taruh di bagian gambarnya, dan kemudian kita kecilin. Oke, kira-kira kurang lebih seperti ini. Kalau ada dua pilihan di sini ada nih, Anda klik aja yang bagian atas ini. Nah, dia akan keluar efek portrait open yang depan. Kalau diklik lagi fade out yang belakang. Jadi ngaturin nanti seperti itu gampang banget. Dan kemudian kita preview. Seperti biasa kita masuk ke dalam CapCut Video Editor, dan kemudian kita buat project baru dan import footage. Saya sudah pasang satu footage di sini, dan kita akan tambahkan satu footage lagi, dimana kita akan mempelajari cara untuk menyisipkan video ke dalam video secara overlay, dimana bagian sebelumnya kita sudah mempelajari cara untuk menyisipkan gambar ke dalam video secara overlay dan menambahkan animasi. Sekarang giliran video ke video. Sekarang kita ambil footage kedua yang akan jadikan overlay, tarik aja ke dalam timeline, taruh di track atasnya seperti ini, dan kemudian ini sudah ada. Anda bisa atur mau tampil di mana dengan menyeret-nyeret seperti ini, dan kemudian selanjutnya Anda bisa atur durasi ya, dengan mengecilkan durasi atau memanjangkan durasi. Tentu saja durasinya tidak bisa lewat lebih panjang dari durasi yang sudah ada di dalam footage yang kedua ini, yaitu 9 detik. Oke, saya mau kecilin dikit durasinya, dan kemudian kita preview. Dan sekarang Anda bisa lihat tampilan yang di dalam player ini adalah tampilan footage overlay. Footage bawahnya ketutup. Kita akan lakukan pengeditan. Kita kecilin dulu. Kita klik di bagian footage overlay. Kita kecilin dulu di sini. Oke, kita kecilin dan atur mau tampil di mana, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Dan di sini sebenarnya kalau mau bikin overlay aja udah jadi ya. Nah, dia sudah ada
video di dalam video, namun kita akan berikan sentuhan sedikit agar dia lebih menarik lagi. Kita klik di bagian footage overlay-nya, kita masuk ke bagian max ini, masking, dan kemudian kita ambil circle dan kemudian kita besarkan. Nah, atur ya mau tampil di mana kira-kira kurang lebih. Nah, ini kalau diseret dia akan ngikutin area ya, maka cari area fokusnya. Oke, cari area fokusnya agar dia pas, dan kemudian kita bisa preview, atau Anda bisa gunakan yang lain, shape yang lain, misalkan love. Oke, seperti ini, atur, dan kemudian selanjutnya kita preview. Nah, kalau misalkan ini sini hasilnya misalkan Anda nggak pas nih ya, kayak ini kepotong gitu ya, gampang ini kita nonin dulu. Nah, ini kita tarik ke atas nih, kita gedein. Oke, kita atur lagi, baru kita pasang shape-nya lagi, maskingnya, dan kita bisa atur. Nah, jauh lebih menarik. Kita bisa review di sini, dan kita akan tambahkan sedikit efek sama ketika kita memasang gambar secara overlay. Kita klik di sini, kita masuk ke bagian efek, kita ambil efek, kita ambil basic. Anda bisa gunakan efek apapun yang ada di sini, nanti silakan dicoba-coba. Sini saya pakai yang basic aja dulu, portrait open, taruh seperti ini, dan kemudian kita preview. Oke, saya mau atur dia tampil di depan aja, dan kemudian saya akan ambil closingnya, kita ambil fade out. Di sini ada fade in. Oke, kita pakai fade in aja. Ini kita hapus, klik kanan mouse, delete. Oke, kita ambil fade in, taruh di sini, dan ini kita kecilin. Kemudian kita ambil fade out, taruh di sini, kita kecilin lagi, taruh di belakang. Nah, sekarang ada dua efek nih, fade in di depan dan fade out di belakang. Oke, kita preview. Seperti biasa kita masuk ke dalam CapCut dan kemudian buat project baru dan import footage. Saya sudah masukkan satu footage ini dan kita tarik dia ke dalam timeline. Kita preview sebentar. Nah, ini adalah hasil previewnya, dan kita akan mempelajari cara untuk membuat efek gerakan cepat. Ini gerakannya sekarang seperti ini. Oke, dia sebenarnya sudah gerakannya slow motion, dan kita akan rubah menjadi gerakan cepat. Oke, pertama-tama kita mulai di awal, kita akan mulai memasukkan efek gerakan cepatnya. Kita masukkan kursor di situ, dan kemudian kita potong di sini. Dan kemudian kita gerakan lagi kursor ke bagian akhir gerakannya, yang gerakan cepat akan berakhir, kita potong, dan kita akan ada 3 potongan sini. Ini gerakan normal, gerakan cepat, dan ini gerakan normal. Oke, yang tengah ini yang akan kita jadikan efek gerakan cepat. Kita klik dan kita masuk ke bagian sini di tab speed, dan ini timesnya kita naikkan aja, sesuaikan saja dengan kebutuhan ya, mau berapa kali. Di sini saya pakai 5 kali ya. Oke, sekarang kita preview. Ini gerakannya normal dan masuk ke gerakan cepat, dan kemudian normal lagi. Seperti biasa kita masuk ke dalam CapCut Video Editor, dan kemudian buat project baru dan import footage dan tarik footage ke dalam timeline. Selanjutnya kita preview dulu di sini. Ini adalah tampilan normal ya, seperti ini, dan kita akan buat gerakan reverse atau gerakan berbalik atau gerakan mundur. Oke, pertama-tama kita cari awal mulainya dulu, nanti kita akan mulai lakukan pengeditan. Kita potong dulu dan kemudian cari bagian akhirnya, misalkan seperti ini, kita potong dan kemudian kita klik di sini, kita klik kanan mouse, kita copy, kemudian klik aja di bagian atas ini ya, kemudian paste, kemudian taruh lagi di sini. Nah, kemudian paste lagi, taruh lagi. Oke, jadi kita ada 3 bagian copy paste di sini ya. Ini 1, ini 2, dan ini 3. Yang ini nanti akan jadi gerakan normal, yang ini akan jadi gerakan reverse atau berbalik atau mundur, dan ini akan jadi gerakan normal.
Oke, kita ambil yang gerakan mundur, kita klik di sini ya. Ini akan kita pasang efek reverse-nya, kita klik dan kemudian kita masuk ke sini nih. Kemudian klik dan tunggu proses ya. Kalau durasinya panjang biasanya agak lama, jadi tinggal tergantung durasi. Dan kemudian kita akan mulai melakukan preview. Kita play. Ini gerakan normal dan dia ini gerakan reverse. Dan sekarang kembali ke normal. Seperti biasa kita masuk ke dalam CapCut Video Editor dan kemudian buat project baru dan import footage dan tarik footage ke dalam timeline. Saya sudah pasang satu footage, ini kita preview dulu. Nah, ini adalah tampilannya, ini gerakan normalnya, dan sekarang kita akan membuat efek gerakan lambat. Satu trik ya, ketika Anda mau buat efek gerakan lambat ataupun efek gerakan cepat agar tampilannya bagus adalah ketika Anda syutingnya Anda menggunakan frame rate yang tinggi, misalkan 100 frame rate per second. Oke, selanjutnya untuk mulai pengeditannya kita gerakan cursor di sini ke arah yang kita mau pasang efek gerakan lambatnya, misalkan di sini. Dan kemudian kita potong dan kemudian kita ambil akhirannya, misalkan di sini kita potong. Oke, jadi kita ada 3 bagian, ini nanti gerakannya normal, ini gerakannya lambat, dan ini normal lagi. Sekarang kita masuk yang akan kita jadikan gerakan lambat, potongannya kita klik di sini dan kemudian kita masuk ke bagian speed dan kemudian di bagian sini times. Kita mundurin. Oke, silakan atur di sini mau berapa kali lipat, di sini ada kan. Oke, silakan Anda atur. Dan kemudian selanjutnya di sini di bagian smooth slow mo kita kasih centang dan dia akan melakukan processing, cepat atau lambatnya tergantung dari frame rate dan juga dari durasi dan lain sebagainya. Tunggu saja sampai prosesnya selesai. Dan kemudian ini sudah selesai, kita coba preview dulu dan ini adalah gerakan normalnya, dan sekarang kita masuk ke gerakan slow mo-nya atau gerakan lambatnya seperti ini. Dan kita masuk lagi ke normal. Seperti biasa kita masuk ke dalam CapCut Video Editor dan kemudian buat project baru dan import footage dan tarik footage ke dalam timeline. Saya sudah pasang satu footage, ini kita preview dulu. Nah, ini adalah tampilannya, ini gerakan normalnya, dan sekarang kita akan membuat efek gerakan lambat. Satu trik ya, ketika Anda mau buat efek gerakan lambat ataupun efek gerakan cepat agar tampilannya bagus adalah ketika Anda syutingnya Anda menggunakan frame rate yang tinggi, misalkan 100 frame rate per second. Oke, selanjutnya untuk mulai pengeditannya kita gerakan cursor di sini ke arah yang kita mau pasang efek gerakan lambatnya, misalkan di sini. Dan kemudian kita potong dan kemudian kita ambil akhirannya, misalkan di sini kita potong. Oke, jadi kita ada 3 bagian, ini nanti gerakannya normal, ini gerakannya lambat, dan ini normal lagi. Sekarang kita masuk yang akan kita jadikan gerakan lambat, potongannya kita klik di sini dan kemudian kita masuk ke bagian speed dan kemudian di bagian sini times. Kita mundurin. Oke, silakan atur di sini mau berapa kali lipat, di sini ada kan. Oke, silakan Anda atur. Dan kemudian selanjutnya di sini di bagian smooth slow mo kita kasih centang dan dia akan melakukan processing, cepat atau lambatnya tergantung dari frame rate dan juga dari durasi dan lain sebagainya. Tunggu saja sampai prosesnya selesai. Dan kemudian ini sudah selesai, kita coba preview dulu dan ini adalah gerakan normalnya, dan sekarang kita masuk ke gerakan slow mo-nya atau gerakan lambatnya seperti ini. Dan kita masuk lagi ke normal. Sekarang kita akan kembali mempelajari tentang CapCut VC atau versi desktop, dimana ini adalah jawaban dari banyak pertanyaan yang diajukan di dalam kolom komentar di channel editing video cepat ini terkait dengan letak penyimpanan project editing CapCut, di mana secara otomatis CapCut melakukan penyimpanan
otomatis ya, jadi tidak bisa kita pilih di mana kita mau melakukan penyimpanan, tidak bisa memilih foldernya. Secara otomatis dia akan melakukan penyimpanan di sini ya. Dan sekarang kita akan mempelajari cara untuk merubah folder penyimpanan tersebut agar kita gampang nanti cari filenya, dan kemudian juga akan mempelajari cara untuk men-setup resolusi, frame rate dan sebagainya. Oke, kita masuk ke sini ke menu dan kemudian kita masuk ke bagian back to home page, dan kemudian kita masuk ke bagian home page seperti ini ya, bagian depan dari CapCut. Di sini project-project ya yang sudah pernah dibuat. Kita masuk ke sini nih, setting, kemudian kita klik setting, dan dia akan keluar penyetingan. Nah, di bagian awal ini project save. Nah, di sini silakan Anda simpan tempat ini adalah folder untuk penyimpanan. Silakan Anda rubah, klik di sini dan kemudian cari aja di folder yang sudah Anda buat terlebih dahulu. Nah, dia pindah ke sini. Dan kemudian selanjutnya bagian cache Anda bisa auto delete di sini ya, agar bisa mengurangi space ya, space penyimpanan. Secara otomatis dia CapCut melakukan pencacean file agar proses editingnya menjadi lebih cepat dan lebih smooth. Jadi dia menyimpan cache dan itu memakan space ya. Jadi secara otomatis kita rubah aja jadi cache-cache yang lama setelah 30 hari bisa dihapus, atau kalau mau Anda bisa rubah juga jadi 15, jadi 60, jadi 90 ya. Di sini ada cache size 4460 mega, 60 mega. Anda bisa hapus di situ, klik aja OK. Dan selanjutnya bagian edit. Di bagian edit ini kita akan merubah nih image durasi ini secara otomatis 5 detik ya. Kalau kita insert image atau insert gambar secara otomatis di setup durasinya jadi 5 detik. Kalau Anda mau panjangin boleh, tapi kalau saya sih biarin default aja karena nanti itu kan bisa ditarik-tarik. Kemudian free layer ini dihidupin secara otomatis. Ini sih nggak jadi masalah. Kemudian frame rate, nah yang sering kali ditanyakan juga adalah bagaimana merubah frame rate sesuai dengan kebutuhan. Anda bisa merubah di sini. Ini secara default ya, jadi kalau misalkan Anda setup 50, maka frame rate-nya akan jadi 50 untuk semua project ya. Kalau misalkan 30 ya nanti semua project 30. Kemudian timecode ya, timecode ini kita biarin aja secara default. Performance, speed up ini kita aktifin semua ya, agar nanti proses editingnya lebih enak, rendernya juga lebih enak ya. Dan kemudian language ini bahasanya, kalau Anda mau ganti ke bahasa Indonesia juga bisa, tapi saya pakai English ya, tetap menggunakan bahasa Inggris. Dan kemudian selanjutnya save, dan kemudian new project. Nah, di sini kalau Anda bisa lihat save-nya, folder penyimpanannya ada di sini ya. Jadi nanti bisa Anda ambil kalau Anda butuh dan bisa dipindahkan ke komputer lain ya, di save ke komputer, ke USB, dipindahkan ke komputer lain, diedit di komputer lain. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan CapCut PC, di mana sekarang kita akan membuat video untuk kebutuhan short ataupun TikTok. Di mana ini juga sekaligus merupakan panduan untuk merubah resolusi video di CapCut. Pertama-tama tarik footage-nya ke dalam timeline seperti ini. Di sini kita menggunakan format Full HD ya. Dan sekarang kita akan rubah dia menjadi format TikTok. Kita masuk ke bagian original. Untuk short juga bisa. Kita ambil format format 9:16 kan. Kalau sebelumnya ini formatnya adalah Full HD 16:9. Ini kita rubah ke 9:16. Dan dia sudah menjadi video dengan format vertikal ya. Di sini ada hitam, di sini ada hitam. Nah, kita akan kasih dia background sedikit. Oke, turun ke bawah di bagian panel penyetingan, turun ke bawah, cari bagian canvas. Kemudian di sini kita masuk ke bagian style. Dan di sini ada background yang bisa Anda gunakan ya.
pilih saja backgroundnya misalkan ini. Nah, seperti itu. Dan Anda bisa masukkan tulisan, tuliskan di atas itu, dan ini sudah jadi video short atau video TikTok. Namun kalau Anda nggak mau ada background seperti ini, Anda maunya dipenuhi oleh seluruh footage, maka ini tinggal ditarik aja seperti ini. Nah, Anda tinggal tarik seperti ini, atur, atur sampai mendapatkan fokus yang bagus. Dan sekarang Anda sudah bisa membuat video dengan format 9:16, cocok untuk kebutuhan video short ataupun untuk kebutuhan video TikTok. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan CapCut PC, di mana sekarang kita akan mempelajari cara untuk merekam narasi atau melakukan voice over atau merekam suara atau melakukan dubbing ke dalam video dengan menggunakan CapCut PC. Dimana sebelum kita lanjut, pastikan Anda sudah mengkoneksikan mikrofon Anda ke dalam komputer Anda, dan kemudian jika sudah, buat project baru, impor footage dan tarik footage ke dalam timeline. Saya sudah pasang 2 footage ini yang akan saya gunakan untuk kebutuhan perekaman narasi. Setelah pertama-tama kita letakkan kursor di area mau mulai merekam ya, suara masuk misalkan di sini, dan kemudian kita masuk ke icon mikrofon ini, klik, dan kemudian kalau misalkan mikrofonnya sudah terkoneksi, Anda bisa lihat di sini nih ya, dia sudah jalan, dan kemudian di input device-nya juga pastikan dia masuk ke mikrofon yang Anda gunakan. Tapi indikator pertamanya ada di sini nih, kalau suaranya udah masuk dia jalan, kalau suaranya berhenti, nah dia hilang seperti itu. Dan kemudian Anda bisa gunakan echo reduction, tapi saya nggak gunakan. Anda juga bisa gunakan mute project kalau misalkan project Anda atau video Anda masih ada suaranya, karena untuk merekam narasi ini sebaiknya bukan malah sebaiknya, tapi memang harus di mute ya, suaranya nggak ada. Oke, kalau misalkan suaranya masih ada, Anda bisa gunakan ini mute project. Namun karena saya menggunakan footage yang sudah tidak ada suaranya, sudah saya buang suaranya, sudah saya mute. Maka selanjutnya proses rekaman bisa dilanjutkan. Klik yang tombol merah ini untuk mulai melakukan proses perekaman, klik. Dan sekarang proses perekaman sedang berlangsung. Silakan bacakan narasi sampai selesai dan kemudian sesuaikan dengan kebutuhan Anda untuk perekaman narasi ini. Dan kalau semisal sudah selesai, untuk mengakhirinya Anda cukup klik yang kotak merah ini, klik. Dan sekarang proses perekaman sudah selesai, ini ditutup aja. Dan kemudian kita coba preview untuk mendengarkan hasilnya. Proses perekaman sedang berlangsung, silakan bacakan narasi sampai selesai. Dan kalau semisal timingnya nggak pas, Anda bisa geser sini, geser-geser nih. Dan kemudian kalau misalkan ada yang salah, Anda bisa potong, klik di bagian audionya, misalkan di sini, klik audio di sini, dan kemudian potong sama kayak motong footage, dan cari bagian akhirnya dan potong, dan kemudian bagian salahnya diklik, klik tombol delete, dan kemudian ini dimajukan. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan CapCut PC, di mana sekarang kita akan mempelajari cara untuk membuat efek freeze frame. Contohnya seperti ini. Ini kalau kita play di sini, nah nanti dia nge-freeze contohnya seperti ini, dan kemudian dia masuk lagi. Oke, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita cari bagian freeze frame-nya, misalkan di sini. Oke, mau mulainya, dan kemudian potong, dan kemudian klik yang belakang ini ya, footage yang belakangnya, dan kemudian masuk ke sini nih. Nah, di sini ada freeze, klik aja. Nah, ini adalah freeze-nya nih, kalau kita play dia nge-freeze ya, seperti itu. Jadi freeze frame aja, screenshot aja. Dan kemudian ini kita atur durasinya, contohnya seperti ini. Anda bisa buat beberapa kali, misalkan contohnya seperti ini. Oke, kita potong.
Dan kemudian yang bagian belakangnya kita klik sini. Nah, ini diatur lagi. Dan Anda bisa cari bagian lain ya, kalau mau saya pakai 2 aja. Kemudian kita coba preview dulu. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video CapCut PC, di mana sekarang kita akan mempelajari cara untuk membuat video Instagram 1:1. Di mana tutorial ini juga merupakan cara untuk merubah resolusi video di CapCut PC. Oke, seperti biasa buat project baru dan tarik timeline, tarik footage ke dalam timeline, dan kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian sini, original. Nah, ini adalah format-format yang nanti bisa Anda gunakan. Format sekarang adalah 16:9, dimana ini adalah merupakan format video HD ya, 16:9. Dan sekarang kita akan rubah ke format Instagram 4:3. Sebenarnya bisa untuk Instagram, namun yang paling pas adalah 1:1. Oke, yang umum biasa digunakan adalah 1:1, dan Anda sudah berhasil di sini membuat format untuk Instagram. Di backgroundnya warna hitam. Kita akan rubah nanti dengan menggunakan full screen dan juga menggunakan warna. Oke, sekarang kita gunakan warna dulu, warna custom. Kita masuk ke bagian video, bagian basic. Di sini kita turun ke bawah. Di sini ada canvas, kita centang dan kemudian kita rubah dari non, kita ambil ke style. Oke, kita ambil ke style, klik. Dan kemudian di sini ada warna-warna, background warna yang bisa Anda pakai, kita pilih aja. Selebihnya Anda juga harus download dulu nanti. Tentu saja harus terkoneksi dengan internet untuk downloadnya. Dan ini sudah berhasil untuk memasang background, dan Anda bisa tambahkan tulisan di sini ya. Tambahkan tulisan, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Namun kalau Anda nggak mau pakai background seperti ini, Anda inginnya full screen, maka gampang, ini tarik aja seperti ini. Nah, dan kemudian diatur posisinya agar pas fokusnya, dan kemudian selanjutnya kita preview, dan ini Anda sudah berhasil membuat video Instagram 1:1. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan CapCut PC, dimana sekarang kita akan mempelajari cara untuk membuat efek shutter shot. Dan pertama-tama kita cari awal mula efek yang mau masuk. Misalkan di sini, dan kemudian kita potong aja di sini. Dan kemudian klik yang footage bagian belakang, ambil di sini nih, freeze, klik. Oke, dan kalau kita preview dia nge-freeze ya. Nah, kalau Anda yang sudah bisa bikin freeze frame di CapCut, tentu saja sudah tidak asing lagi. Dan kita tambahkan sound effect. Sound effect-nya ini adalah sound effect kamera. Anda bisa cari di Google, ketikkan aja dengan kata kunci sound effect kamera. Nanti ada website-website yang menyediakan sound effect kamera, dan silakan di-download dan digunakan. Oke, kita taruh di bagian depan sini. Ya, pas bagian potongannya sini, dan kemudian kita klik di sini dan kita kecilkan durasinya, kita samakan dengan durasi sound effect. Selanjutnya cari bagian lain. Di sini saya mau pakai 2 model shutter shotnya aja, misalkan di sini, kemudian potong, dan kemudian klik bagian belakang, dan kemudian masuk ke freeze, dan kemudian ambil lagi soundnya, dan kemudian kita atur durasinya. Oke, saya pakai 2 aja di sini. Anda bisa buat sebanyak mungkin dan sesuai dengan kebutuhan Anda, dan kemudian kita preview. Seperti biasa masuk ke dalam CapCut PC Video Editor, dan kemudian buat project baru dan import footage. Saya sudah pasang satu footage ini, dan kemudian tarik audionya di bawah di sini. Dan kemudian durasi audio dan videonya disamakan. Jadi durasinya sama. Ini kan audionya durasinya lebih panjang, kita potong aja audionya.
Sekarang kita akan mempelajari cara untuk membuat efek berkedip mengikuti dari beat musik. Pertama-tama kita zoom dulu di sini timelinenya nih agar ngeditnya enak. Nah, di sini kan di bagian audionya kita bisa lihat nih ada yang beat-beatnya nih. Kita preview dulu. Nah, yang bagian di atas sini nih, yang ini nih, di waveformnya itu adalah beatnya. Nah, kita akan buat dia menjadi nanti tampilan videonya jadi berkedip. Kalau sekarang masih normal. Oke, langsung saja kita taruh cursor di awal pertama beat masuk di sini, bisa di sini atau bisa di sini. Cari aja sesuai dengan kebutuhan Anda. Kemudian selanjutnya yang ini bagian ini di sini adalah ripple delete ya. Kalau di CapCut ini namanya magnet ya, track magnet. Kita disable dulu. Track magnet ini tujuannya adalah kalau kita aktifkan nih, ini contoh ya, kita potong videonya dan kemudian ini kita potong dan ini kita buang, maka dia langsung nyambung ya. Nah, kita nggak mau bikin seperti itu karena dia harus nanti ada space ya. Maka kita nonaktifkan dulu di sini, klik dan kemudian baru masuk ke bagian awal track di sini, awal track audionya, awal beatnya, kemudian potong dan kemudian masuk ke akhir beat di sini, kemudian potong, lanjutkan ke bagian selanjutnya, awal track di sini, potong, kemudian akhir track, potong, lanjutkan terus. Silakan bikin sebanyak mungkin yang Anda mau ya, sesuaikan dengan audionya dan kemudian kalau masih kurang Anda bisa zoom di sini nih. Nah, agar lebih enak. Kemudian di bagian potongan itu yang awal-awal beatnya ini nih, yang beat bagian atas ini kita klik yang sudah dipotong, kemudian kita klik dari keyboard tombol delete. Nah, kita buang karena ini kita sudah aktifkan, jadi dia ada space di sini ya, jadi dia nggak langsung nyatu. Oke, lakukan ini. Jadi dipotong semua, kemudian dibuang ya, seperti ini. Ini contoh. Dan kemudian sekarang kita preview untuk melihat hasilnya. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan CapCut PC, di mana sekarang saya akan memberikan panduan cara untuk melakukan penghapusan atau menghilangkan audio dari video di banyak bagian klip. Karena pada video tutorial sebelumnya saya sudah berikan cara untuk menghilangkan audio, tapi dia hanya di satu bagian klip. Ada yang bertanya bagaimana kalau menghilangkannya di banyak bagian. Karena kalau dihapus satu persatu atau menghilangkan satu persatu bagian itu bisa lama ya, terutama kalau yang satu project itu berisikan banyak bagian video. Contohnya seperti ini, saya ada 3 bagian video, 1, 2, 3 dan semuanya ada audionya. Dan kemudian iklan yang bagian ini 2 adalah iklan yang, dan ini bagian 3 footage yang. Nah, jadi ada semuanya ada audionya, dan kalau dihilangin satu-satu itu ya cukup lama ya. Kalau 3 sih mungkin masih enak ya, tapi kalau misalkan kita punya 10 ya lumayan buang-buang waktu juga ya. Jadi caranya untuk menghilangkan secara sekaligus ya dengan menggunakan CapCut adalah pertama-tama kita letakkan mouse di bagian atas ini, kemudian diklik dan kemudian digerakkan mouse-nya. Nah, seperti ini kan ada tuh ya kelihatannya areanya. Semua ini blok ya, seperti ini ya. Berapapun bagian Anda di blok semuanya gitu. Dan kemudian dilepas, kalau udah di blok dilepas. Nah, dia jadi satu seperti ini. Langkah selanjutnya klik kanan mouse dan kemudian klik separate audio. Oke, klik separate audio, klik. Nah, ini ada audionya tapi masih ada suaranya ya. Dan kita klik aja di sini. Di bagian volumenya di mute, klik. Dan suaranya sudah hilang. Oke, kalau Anda mau ngapus ya Anda klik aja di
di delete. Nah, diklik di delete, diklik di delete. Jadi kira-kira kurang lebih seperti itu. Silakan Anda gunakan untuk kebutuhan project video Anda. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan CapCut PC, di mana sekarang kita akan mempelajari cara untuk membuat efek berdenyut atau berdetak mengikuti beat musik. Oke, pertama-tama silakan buat project baru dan import footage. Saya sudah pasang satu footage ini dan kemudian kita copy footage-nya, klik kanan mouse, copy dan kursornya taruh di belakang, kemudian diklik di track aja di sini, track yang atas ini, klik kanan mouse dan kemudian paste. Oke, dia ada di situ dan kemudian disamakan. Selanjutnya klik track yang paling atas dan kemudian masuk ke video basic dan kemudian di sini ada position and scale. Ini scale-nya kita naikin aja. Seperti ini dinaikin. Nah, ini nanti akan menjadi tampilan berdenyutnya. Jadi yang atas ini berdenyutnya tampilannya akan seperti ini. Jadi silakan disesuaikan seberapa besar efek denyutnya yang mau Anda pergunakan. Kalau saya cukup seperti ini dan kemudian tarik audionya, backsoundnya. Pastikan yang backsoundnya agak ngebeat dan kemudian kita potong backsoundnya sama ratakan durasinya dengan durasi footage dan kemudian saya mau zoom dikit di sini. Oke, di zoom tujuannya adalah agar kita bisa melihat track audionya, waveformnya nih yang atas-atas ini adalah beatnya. Kita coba preview dulu. Nah, itu beatnya di sini ya, atas ini beat. Nah, seperti itu. Nanti itu akan kita jadi patokan untuk membuat efek berdenyutnya. Dan kemudian kita klik footage yang paling atas. Namun sebelum lanjut, pastikan di sini track magnetnya kita disable dulu, karena kalau nggak di disable dia nanti tidak akan terus menyatu bergabung, jadi akan auto ripple. Dan kita klik di sini ya. Pastikan ini nih penting nih, track magnetnya di disable. Ini kalau sekarang kan masih nyala nih, warnanya biru, kita klik, nah dia jadi warnanya putih, artinya udah disable. Oke, selanjutnya kita ambil mau di mana beatnya, mulai misalkan di sini dan kemudian yang paling atas potong dan kemudian gerakan lagi, potong seperti itu, kemudian lakukan potong, silakan lakukan untuk yang lainnya sama caranya seperti ini. Oke, kira-kira kurang lebih seperti itu ya. Pas di bagian beatnya kita potong nih, kita potong, dan kemudian selanjutnya yang bukan di bagian beatnya kita buang. Ini kan beatnya nih, ini beat nih ya, rata beat, ini beat ya. Jadi yang bukan beat ini bukan beat dan ini bukan beat. Nah, yang bukan beat itu kita buang, klik aja dari keyboard tombol delete seperti itu. Satu lagi, dan yang kemudian ini bukan beat kita buang, ini bukan beat kita buang. Silahkan lakukan sesuai dengan jumlah potongan yang telah Anda buat. Dan kira-kira kurang lebih seperti ini. Sekarang kita coba preview untuk melihat hasilnya. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan CapCut PC, di mana sekarang kita akan mempelajari cara untuk mengedit green screen atau menggunakan fitur chroma key di CapCut PC. Seperti biasa, buat project baru dan kemudian impor gambar ataupun bisa juga footage yang akan dijadikan background, dan kemudian footage utamanya yang sudah di syuting dengan menggunakan green screen, contohnya seperti ini. Dan kemudian tarik media yang akan dijadikan background, baik itu gambar ataupun footage, caranya sama aja. Di sini saya pakai gambar, tarik dia dan taruh di dalam track 1.
Kemudian tarik footage utama green screen-nya seperti ini. Dan kemudian pastikan durasinya sama ya, baik Anda menggunakan gambar ataupun menggunakan footage di sini. Oke, kalau gambar saya bisa tarik seperti ini. Kalau footage ya tentu saja harus dipotong. Dan kita preview. Nah, seperti ini tampilannya, di mana dia green screen-nya sudah berjalan, namun tetap saja di sini ada warna hijau dan kita akan hilangkan warna hijaunya. Caranya gampang, kita masuk ke bagian video dan kemudian kita masuk ke bagian cut out, klik. Dan kemudian di sini ada fitur chroma key diaktifkan dan kemudian di sini ada color picker, klik. Dan kemudian diarahkan ke area hijau yang ada di footage utama atau footage green screen-nya. Kemudian klik. Dan kemudian kita masukkan strength. Nah, strength-nya kita naikkan, kita atur ya sedemikian rupa, kita gunakan shadow. Diperhatikan pinggiran-pinggirannya ya. Dan kemudian selanjutnya ini tinggal kita besarkan aja. Anda bisa geser ke sini atau bisa dibesarkan, ditarik seperti ini dan disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Dan sekarang Anda sudah bisa mengedit footage dengan green screen atau menggunakan chroma key. Silakan Anda gunakan ini untuk kebutuhan video Anda. Lagi-lagi untuk backgroundnya Anda bisa gunakan gambar ataupun Anda gunakan footage. Di sini saya gunakan gambar dan untuk merapikan pinggir-pinggirnya ini Anda mainkan ini ya, strength dan shadow. Anda juga bisa gunakan auto cutout ya. Silakan nanti diutak-atik aja. Karena ini akan sangat bergantung kepada bagaimana Anda mengambil green screen-nya. Jadi tidak ada patokan yang pasti untuk level level strength dan shadow-nya ini, karena sangat bergantung dengan bagaimana Anda syutingnya ya, faktor pencahayaan dan lain sebagainya. Dan ini sudah berhasil. Silakan lagi-lagi Anda gunakan untuk kebutuhan project video Anda. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan CapCut PC, di mana sekarang kita akan mempelajari cara untuk mengambil file project mentahan di CapCut PC. Di mana CapCut mempunyai cara tersendiri dalam menyimpan file project atau file mentahan, berbeda dengan video editor lainnya, di mana project tersebut disimpan secara otomatis dan ditempatkan di folder otomatis yang sudah disediakan oleh CapCut. Dan ini banyak ditanyakan melalui komentar di channel editing video cepat ini, dan saya sekarang akan membahasnya. Pertama-tama buka project yang sudah dibuat terlebih dahulu. Contohnya seperti ini adalah project yang sudah pernah dibuat, dan kemudian kita masuk ke bagian detail di sini. Diklik aja di sini, kemudian diklik di bagian yang hitam ini, dan kemudian nanti dia masuk ke bagian detail di sini ya. Dan kemudian di sini ada save ya, ada save, dan kemudian di sini ada nama foldernya. Kita buka dulu Windows Explorer, nanti kita akan lihat sama-sama. Dia ada di folder C, kita masuk ke folder C, dan kemudian di sini adalah user, kita cari user. Di sini kita buka folder usernya, dan kemudian di sini ada nama pemilik, kita buka, dan kemudian app data, kita cari folder app data. Ini folder app data kita buka, dan kemudian selanjutnya lokal, kita buka lokal, kemudian kita cari CapCut, kita buka, dan kemudian user data, kita buka user data, dan kemudian project, kita cari project, dan kemudian di sini ada com.live dito draft. Ini ya, live dito draft, kita buka. Dan Anda akan mendapatkan project-project yang sudah pernah dibuat berdasarkan folder. Berbeda dengan video editor lain di mana project mentahannya itu berupa file. Kalau di CapCut dia berupa folder, dan semua folder ini
adalah merupakan file mentahan dari sebuah project. Sekarang kita akan ambil contoh, misalkan salah satunya kita buka ya, salah satu project kita buka, dan kemudian ini saya copy. Oke, di copy semua, di copy, dan kemudian ini kalau mau dipindahin ke PC yang lainnya tinggal dipindahin aja, diambil dan kemudian nanti dicari di folder divisi tersebut ya, di sini, dan dibuka dan kemudian dibuat folder baru. Kalau di sini saya mau pakai komputer yang sama, jadi saya buat folder baru, new folder. Ini contoh project. Oke, saya buat namanya contoh project, dan kemudian saya paste tadi isinya di situ, project yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Di sini ada folder contoh project ya, dan kemudian kita close, dan kemudian kita jalankan CapCut lagi. Nah, di sini ada nih ya, contoh project yang sesuai dengan ini. Dan kalau Anda lihat di bagian ini, di bagian project ini ada 1 2 3 4 5 sama 1 2 3 4 5. Jadi seperti itu kalau mau ngambil file projectnya. Jadi ini tinggal dibuka dan Anda sudah bisa mengcopy dari sebuah project ke project yang baru. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Kalau mau ditaruh di komputer lainnya tinggal di copy aja seperti itu. Namun kalau di komputer lain pastikan file-file media sumbernya seperti ini juga ikut Anda pindahkan. Jadi tidak bisa kalau tidak dipindahkan juga. Jadi file mentahan ini juga harus ngikut dipindahkan. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Silakan Anda gunakan untuk kebutuhan Anda. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan CapCut, di mana sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara untuk mengimpor project editing video dari CapCut PC agar bisa dibuka di CapCut Android. Di sini contohnya saya sudah punya satu project, saya buka dulu. Oke, ini projectnya simple, gambar aja. Untuk kebutuhan ini hanya contoh saja. Dan kemudian ketika Anda punya suatu project dan project tersebut ingin bisa juga diedit di HP Android dengan menggunakan CapCut Android, maka Anda bisa melakukannya dengan mudah dan cepat. Kita kembali ke depan. Ini adalah project yang mau dibuka nanti, yang mau diimpor ke Android. Pertama-tama Anda harus login dulu ke dalam CapCut ya. Anda harus punya akun di dalam CapCut, dan akunnya ini nanti juga sama digunakan di dalam HP Android. Kalau belum punya akun, bikin dulu, login dulu ke dalam akun Anda pakai Gmail atau lain sebagainya. Di sini saya pakai Gmail, dan kemudian selanjutnya buat space. Oke, kalau Anda belum buat space, saya sudah buat 3 space nih sini. Saya pakai nanti yang Surahman Masterclass. Yang ini ya. Kalau Anda belum punya, Anda create or join space dulu, nanti tinggal dibikin, diklik di sini. Nanti tinggal dibikin aja. Ya, kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita mulai untuk mengimpornya. Pilih project yang mau diimpor, dekatkan mouse, dan di situ ada titik 3 nih ya. Menu titik 3 diklik, dan kemudian klik di sini upload. Kemudian pilih space yang mau dipakai, saya pakai yang ini. Kemudian klik upload, dan tunggu proses uploadnya nih. Di sini ada icon cloud ya, awan. Itu tandanya dia dalam proses upload. Anda bisa buka seperti ini, atau Anda bisa bikin project baru dan lain sebagainya. Tapi yang pasti CapCut-nya jangan ditutup sampai dia prosesnya selesai seperti ini ya. Jadi udah nggak ada icon cloud-nya, itu tandanya sudah berhasil diupload. Tentu saja untuk kebutuhan ini Anda membutuhkan akses internet. Dan selanjutnya kita pelajari bagaimana cara membukanya di dalam HP Android. Sekarang kita sudah berada di dalam HP Android, di mana sekarang kita akan mulai mendownload
project yang tadi sudah kita impor atau sudah kita upload ke dalam cloud, ke dalam space di CapCut. Namun sebelum lanjut ke sana, pastikan Anda lihat ke bagian saya di sini. Dan di bagian sini Anda sudah login ya. Anda sudah login ke dalam akun CapCut yang sama dengan yang ada di PC. Jadi akunnya antara di PC dan di Android itu harus sama. Jadi kalau misalkan belum, silakan Anda login dulu, dan kemudian selanjutnya kita lanjutkan, kita masuk ke bagian edit. Dan di sini ada menu ruang, diklik aja menu ruang ini. Kalau misalkan Anda tidak ada menu ruang di CapCut ini, di CapCut yang Anda pakai, Anda coba install, uninstall lagi, dan coba akses template dan lain sebagainya. Nanti biasanya dia akan keluar. Tapi kalau sudah ada, tinggal diklik aja. Dan kemudian selanjutnya masuk ke bagian proyek di sini. Dan Anda akan melihat proyek-proyek atau project-project editing video yang sudah diupload ke cloud atau ke dalam space CapCut. Anda tinggal dekatkan saja. Di sini kan ini tadi namanya video saya ya, sama dengan yang ada di dalam PC, CapCut PC. Dan sekarang dia sudah ada di cloud dan kita akan ambil dan akan di-download, diimpor ke dalam HP Android. Oke, klik titik 3 di sini. Oke, kemudian akan ada menu. Di sini ada banyak menu, kita pilih menu unduh. Oke, kita download, klik unduh, tunggu proses. Dan tunggu saja prosesnya sampai selesai, dimana nanti dia akan ada di sini. Nih. Kalau di sini cloudnya masih ada, Anda bisa tunggu, buka aja project lain dulu, di close lagi, kira-kira kurang lebih seperti itu sampai dia nanti itunya hilang, cloudnya hilang. Ya kayak ini cloudnya udah hilang kan, icon cloudnya hilang. Nah artinya dia sudah berhasil masuk ke dalam HP Android Anda. Jadi Anda sudah bisa edit di dalam HP Android Anda. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Yang terpenting perhatikan icon cloudnya sudah hilang. Jadi Anda sudah berhasil baik itu ketika mengupload atau mengimpor ataupun ketika menerima atau mendownload projectnya. Jadi pastikan cloudnya sudah ikonnya sudah tidak ada dan baru dilanjutkan ke proses berikutnya.